Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Baca Quran wajib. Tahajud wajib. Sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat barokah wajib. Sholat badiah qobliyah wajib. Sholat tobat wajib. Sifat 18 nggak boleh ada wajib. Sholat tepat waktu wajib. Sebelum azan udah harus duduk di sajadah pakai mukena. Udah itu aja, bohong nggak cair 10 miliar. Bu, saya ngeberangkatin orang Boyolali besok haji gratis, namanya Bu Isro. Itu dia udah meraktekin ilmu RDAY, alhamdulillah. Tadinya honor, sekarang dia praktekin ilmu RDAY, sekarang udah jadi PNS. Dia praktekin ilmu RDAY, anaknya yang nomor 2 dokter, anaknya yang nomor 3 dokter. Ini yang 4 mau masuk sekolah dokter. Tadi saya kasih HP. HP terbaru dari saya. Bu Isro, ini saya kasih HP terbaru dari saya. Karena Bu Isro, saya kasih hadiah haji gratis. Anaknya alhamdulillah lulus dokter. Saya kasih hadiah HP itu. Saya beliin HP 2. Ya man? Iya Pak. Iya ya Pak. Ibu praktekin Bu. Kebanyakan orang RDAY, kebanyakan nuntut. Saya sudah. Emangnya ngabulin gue sudah kan Allah. Lo praktek aja. Iya. Masa nggak terkabul. Itu Bu Isro dari Boyolali terkabul. Alhamdulillah di sini nggak pernah bolong, ini sampai apa? Tapi lo kok belum terkabul? Ya nggak tahu. Karena lo berharap. Lo berharap, nggak usah jawab dah lo. Ketahuan, nggak boleh. Kita nggak boleh berharap Bu, Pak. Kita suka berharap, baru ibadah aja berharap. Karena orang berharap jawabannya apa? Siap-siap kecewa. Sholat juga nggak boleh berharap, udah pasti dah. Masuk surga udah pasti dah, dapat pahala dari Allah. Ngapain berharap? Ini kita kadang berharap. Lu tuh berharap cair 10 miliar, berharap ini, nggak boleh. Pasti nggak ada harap. Pasti Bu. Malam aku rubah jadi siang kata Allah. Siang aku rubah jadi malam kata Allah. Aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Masa ngabulin 10 miliar per bulan gak bisa? Kecil. Orang malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam aja aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aja aku hidupin, aku bisa. Pak Haji bisa gak kalau gue pangkatnya udah dipecat? Bisa gak gue diaktifin lagi? Bisa. Ada gak? Ada. Gak usah gue sebutin namanya. Maksud lo gak tahu. Udah dipecat. Pangkatnya diaktifin lagi. Dinaikin lagi pangkatnya. Bisa gak Pak Haji? Saya udah pensiun. Bisa. Ada gak? Ada. Gak usah gue sebutin namanya. Gitu. Jadi ibu berharap. Gak boleh ya. Itu Pak Haji habis 999 itu kan bilang Pak Haji. Ada orang lelung itu mengharap apa enggak? Berharap lah. Ngapain disebut? Orang udah pasti ada kok. Tadi malam Bu. Tadi malam. Ada orang. Tadi malam ada orang Tanjung Priok. Pak Agusnya ada gak? Hah? Panggil sini. Nih. Panggil Agus ini. Istrinya ada orang linglung lunasin utang. Dia juga gak mikir. Jadi bilang 10 miliar itu ya nggak boleh. Pokoknya nggak bilang apa-apa Pak. Nggak usah, diem aja, batin. Lu tuh terlalu banyak cangkem bos. Kalau orang bilang terlalu banyak cangkem. Bos, sini bos. Geser Haji Marco, sonoan dikit. Sini bos, dulu sebelah sini. Sebelah sini. Dia bilang, Pak Haji, emang bener ada orang linglung, kasih mik. Memang bener nih ada orang linglung yang bisa ngelunasin utangnya. Tamunya Pak Haji termasuk tamu saya. Ada Bu. Bener gak ada orang linglung? Betul, iya. Coba lu cerita testimoni biar dia semangat, dia dari Samarinda jauh-jauh. Ya sebenarnya yang punya masalah ini istri. Istri, Iya. tadi gue tanya istrinya mana? Baru pulang, tadi malam dia kemarin habis ikut di kolam renang. Coba cerita bos. Jadi istri ada masalah utang piutang lah sama temennya, temen sendiri di SMA ya. Lalu ada usaha membuka kuliner. Pas waktu itu kita nggak bisa ngasih modal, temen nawarin modal.
Modal pertamanya sampai 35 juta, butuh cukup lah 35 juta. Nah dia minjemin, inisiatif minjemin sendiri lah. Setelah minjemin ternyata warung nggak jalan, 1 tahun lah nggak jalan, akhirnya kan modal tergerus habis, istri nggak bisa ngembalikin. Lah udah ditagih-tagih terus sampai marah-marah, teman sendiri marah. Nah itu kita di sini, saya di sini 2 bulan. Riadoh, dia riadoh. Di sini. Ngangon anak yatim. Tapi karena dia ganteng, jadi ibu yatim minta diangon juga sama dia. Gue bilang jangan, udah anak yatim aja yang diangon, lu terlalu ganteng tahu. Ya Riado di sini ya sesuai yang Pak Haji perintahkan lah ya, yang disarankan jalanin ini ya semampu saya jalanin. Sementara istri tetap di rumah, 2 minggu sekali ke sini nengok, 2 minggu lagi balik ke sana. Ya udah itu di akhirnya ada ketemuan dia teman-teman lama, kamu ada salah apa sih gitu kan, karena mungkin pernah ngobrol, akhirnya cerita. Itu udah kalau diselesaikan gimana, dia masih marah enggak? Ya belum tahu karena temen juga. Lalu udah tak selesaiin, aku yang bayar, nggak usah balikin, ikhlas. Gitu. Nah itu perjalanan cerita endingnya seperti itu Bu. Ya makanya istri saya, bener yang Pak Haji bilang, orang lilung atau orang baik itu nggak disangka-sangka datang dari mana, tapi buktinya nyata Ibu. Setelah saya juga Riado di sini selama 2 bulan itu ya bersyukur terus, yang Pak Haji bilang alhamdulillah terus itu kita selalu lakukan. Nah, itu ini ada orang lilung benar-benar nyata ada. Udah itu udah selesai, jadi sama teman juga udah baik, udah diklarifikasi, udah sekarang udah clear berkat ya insya Allah berkat saya Riado itu Bu. Yang satu kunci ya yakin aja, yakin sama yang Pak Haji perintahin itu kita usahakan tetap jalanin, walaupun misalnya yang Pak Haji 12 juz itu kita belum nyampe Bu, tapi kita termotivasi terus, itu kalau bisa kita usahakan tetap harus tercapai 12 juz itu. Iya. Walaupun belum nyampe Bu ya, tapi usaha terus itu jangan berhenti. Jangan. Terus dilakukan terus, iya. Kita ini kebanyakan berharap, baru sholat berharap, baru baca Quran berharap, baru tahajud berharap, baru meraktekin sebulan udah mana nih, terus lo riadoh terus, gue bilang terus lo riadoh. Kita nggak tahu terkabulnya kapan, hari, jam, terus sebulan setengah, terus gue bilang 2 bulan Bu, alhamdulillah.